Sebenarnya saya masih bingung ya tentang konsep HAM ini. Maksudnya dalam arti gini, oke, ada orang mengatakan bahwa hak asasi manusia, dia punya hak, kita punya hak, semua orang punya hak gitu. Tapi dalam arti tertentu saya akhirnya tadi melihat ada pernyataan dari Mas Ulil bahwa HAM itu akhirnya dia terlemahkan gitu dengan keadaan, dengan lokal, dengan keamanan nasional. Nah di situ jadi saya sendiri entah saya termasuk orang yang tradisionalis atau rasionalis gitu. Saya menganggap bahwa sebenarnya setiap individu itu dalam arti tertentu dia sebenarnya tidak punya hak gitu. Jadi pernah gitu saya berpikir bahwa sebenarnya apa yang dianggap hak individu sendiri itu sebenarnya adalah bukan hak kita gitu, tapi adalah anugerah yang diberikan kepada kita seperti itu. Jadi mungkin jadi gini, tadi kan ada namanya hak universal atau mungkin hak yang tadi ada dijelaskan bahwa ada hak agama atau apa itu. Jadi saya juga masih sampai sekarang belum bisa melihat gitu sebenarnya manusia secara universal tanpa embel-embel dari agama manapun gitu. Yang dikatakan hak itu sebenarnya juga saya masih merasa bahwa sebenarnya kita tetap tidak punya hak seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan atau mungkin sudut atau cara pandang saya yang ini yang belum ini gitu terlalu luas gitu. Jadi saya terima kasih. Ada lagi? Untuk saya dulu. Ntar saya keluar. Udah tanya saya dulu. Dua dulu aja. Oke. Silakan Mas. Saya duluan, kayaknya Mas Ivan pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi Zulfan ya. Jadi ini sebenarnya dari awal saya ingin menjelaskan bahwa rusaknya hubungan manusia, hubungan Allah dengan manusia, itu yang membuat terjadinya pelanggaran HAM sebenarnya. Nah konsep ini mau dikembalikan bahwa hubungan manusia itu dengan Allah itu rusak. Karena itu proses-proses yang tadi saya jelaskan bahwa terjadinya pemberontakan manusia, itu ceritanya kan manusia jatuh dalam dosa. Lalu itu yang memiliki kreativitas luar biasa itu Allah sendiri. Dia ingin mengembalikan ini menjadi sebuah sejarah Tuhan tadi. Bahwa saya tetap juga percaya bahwa di dalam dunia ini hanya ada satu sejarah. Nah manusia tadi itu berusaha untuk meninggalkan. Ya. Jadi ini menurut saya penting ya. Saya juga ingin banyak sekali memberikan kepada teman-teman di luar nantinya, terutama kaum muda, bahwa kesadaran baru bahwa kita ini sekarang sedang mengembalikan hubungan itu. Nah terjadinya pelanggaran HAM itu bukti bahwa ada yang salah dalam hubungan itu. Nah memang gereja ini ya kalau saya ingin tafsirkan bahwa perjuangan penegakan HAM yang terjadi itu dalam banyak sumber juga mengatakan bahwa ada yang tidak beres, ya. Tetapi para pemikir juga mengatakan ini loh jawabannya ya, kita bicara tentang kembali kepada, orang bilang back to the Bible gitu ya. Tapi Bible itu apa? Alkitab terjemahannya banyak, tafsirannya banyak. Tetapi kembali kepada sejarah Allah. Panjang sekali ceritanya dalam Alkitab bagaimana manusia ingin menunjukkan dirinya. Nah, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa kelompok Kristen juga sekarang sangat jauh dari pemahaman ini. Banyak orang ingin membeli surga, saudara-saudara. Ya, jadi ketidakadilan itu orang bilang, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang miskin itu harus mendapatkan perhatian, benar. Karena di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi banyak terjadi pelanggaran itu karena kerakusan manusia itu. Ingin menunjukkan bahwa ada orang kaya, sebagai contoh ya, teman saya berkhotbah di salah satu, ya ini sebenarnya temannya Mas Ulil juga orangnya, tapi dia orang kaya Mas, dari Partai Demokrat ini apa,
sudah tidak masuk di anggota DPR. Teman saya berkhotbah di rumah itu, besar sekali rumahnya. Jadi ketika dia berkhotbah, dia mengatakan ada banyak orang yang memberi surga. Lalu bapak ini kaget, ini jangan-jangan khotbahnya buat gua nih, buat saya nih. Jadi mereka ini selalu menyumbang kepada gereja besarnya minta ampun, dan seakan-akan dia memberikan ya sudah, nanti kalau dia sudah menyumbang ke gereja, maka dia akan didoakan, ya segala korupsinya akan disembuhkan. Jadi berpikirnya, wah ini sangat korup. Jadi itu kan masa yang gelap dibilangnya, kita bilang, tapi akhirnya pendeta ini pulang sudah tidak dikasih ongkos. Ini padahal memasuki rumah baru. Teman saya main musik dibilang, pengkhotbah ini karena kau ngomongnya pedas, terus dia tersinggung. Benar tersinggung. Ada pendeta yang merasakan bahwa dia ngomong benar pun akhirnya apa? Ya orang kaya tadi tidak mau diganggu. Ya. Jadi hubungan ini sebenarnya juga bagian dari saya ingin katakan bahwa ada yang rusak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Harta yang kita miliki itu, sering sekali orang bilang ya itu membawa kebaikan lah. Lalu saya sendiri tidak menganut pemahaman, ya sekarang lagi ada sedang viral ya, bahwa kalau kau memberikan persembahan maka Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah gitu ya. Itu saya tidak dalam posisi itu. Kalau memberi ya memberi aja tulus gitu ya. Jadi tidak ada di balik itu. Nah ini juga contoh. Ya, pendeta tadi selalu mengatakan saya ingin menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bahwa ada pergeseran pemikiran, ada pergeseran iman. Ada satu dibutuhkan lompatan iman. Jadi orang harus berani mengakui bahwa ini ada yang nggak benar. Hubungan kita dengan Allah itu ada yang nggak benar. Maka kemanusiaan kita sekali lagi digugah. Nah, tapi pendeta seperti teman saya ini nggak laku, saudara-saudara. Ya, memang dia hidup sangat. Tapi yang di gereja yang kaya itu adalah mereka pendeta-pendeta yang menyenangkan saudara? Menyenangkan umatnya, ya, menyenangkan jemaatnya, nggak boleh nyinggung-nyinggung lah. Lo korupsi apa enggak, dari mana nggak peduli. Pokoknya, saudara-saudara Tuhan saya, saudara-saudara, segala dosa saudara diampuni. Bertobatlah hari ini katanya. Ya, nanti hari Minggu itu bertobat, Senin sampai Sabtu. Nah, udah kuat dia, jadi begitu ada, jadi ekstase ya. Jadi hubungan itu juga perlu diperbaiki. Di gereja sendiri ada racun-racun yang beredar sekarang. Ada teman saya Pialang ya, Pialang. Ya dia asal gerejanya dari gereja HKBP, tapi dia bergereja di satu gereja yang sangat modern. Jadi kalau dia sumbang persembahan kan kita ada kolekte ya. Kalau dia kolekte 500.000 ke gereja setiap minggu, ke gereja orang tuanya atau gereja dia di CD. CD itu artinya dia penguatan ya, tapi dia jadi dewasa lah gitu ya, sudah dibaptis jadi dewasa. Dia menyumbang 500.000 setiap minggu, masih ngedumel. Kenapa? Karena di gereja itu ada toiletnya nggak beres, sound systemnya jelek, musiknya nggak bagus. Dia nyumbang 500.000 tuh kayaknya aku nggak rela banget gitu. Tapi ada gereja yang sangat modern, saudara. Setiap minggu dia menyumbang 30 juta, saudara. Digesek, tinggal gesek aja. Dia nggak perlu kolektor, nggak perlu ditagih-tagih, pokoknya masuk ke kotak, dia gesek udah 30 juta. Setiap minggu dia sumbang 30 juta. Dan gerejanya kayaknya minta ampun. Terus saudara, yang terjadi apa? Ada juga. Makanya di Alkitab mengatakan hati-hati, ada nabi-nabi palsu katanya begitu. Jadi orang bilang, wah ini siapa gitu kan? Nah karena itu, kalau itu menyenangkan Tuhan, orang bilang sumbang aja. Di sini dibutuhkan ketajaman. Ya, makanya Allah ketika Yesus ditanya, ada seorang kelompok ahli Farisi lah kita bilang ingin mencoba Yesus. Ya, apa yang harus kita berikan kepada Kaisar? Terus saudara, ini kan jebakan ini ya, ingin mengatakan bahwa Yesus ini taat nggak dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu Yesus mengatakan, coba kau lihat gitu keping itu gambarnya, ya ada gambar Kaisar di situ kan. Apa yang menjadi hak Kaisar berikanlah, apa yang menjadi hak Allah berikanlah. Jadi itu terus berusaha Yesus ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah jadi kerja-kerja kami ini sebenarnya adalah ingin menunjukkan bahwa
saya bekerja misalnya untuk melakukan berbagai terobosan bersama dengan teman-teman, itu bukan tujuan untuk kemanusiaan atau kekristenan, tetapi memulihkan hubungan kita dengan Tuhan itu. Makanya ada kekristenan dibilang, oh kuat sekali orang Kristen dalam lingkungan. Tidak, daya rusak orang Kristen lebih kuat daripada memperbaiki. Saudara bisa lihat di Papua, Anda melihat tambang itu ya, Freeport. Betapa mengerikannya. Di situ bukan bicara agama, tetapi siapa yang bisa memulihkan martabat alam itu? Semuanya mengeruk, ya. Lalu ada banyak sekali manusia ini mengeruk, kerakusan ada di sana, ketidakadilan ada di sana. Itu gambaran pelanggaran-pelanggaran bahwa rusaknya hubungan dengan Allah. Jadi keadilan itu harus ditegakkan supaya perjumpaan kita lebih adil. Ya, saya juga mengajarkan dalam mungkin banyak orang juga di kalangan Kristen yang mengatakan kepada saya itu terlalu, saya tidak dibilang sekuler, saya dianggap terlalu, orang bilang, wah Frankie ini gak jelas katanya. Ada roh apa di dalam dia gitu ya. Jangan-jangan ya, kalau di Islam kan ada Islam liberal gitu ya. Saya gak jelas hubungannya apa gitu ya. Sangat umum, tidak punya spesifikasi. Tetapi itulah Allah yang universal, saudara. Jadi sering kita melakukan pembatasan-pembatasan. Ya saya dibilang kadang-kadang injili, ya aku semangat gitu ya. Tiba-tiba saya bikin gerakan membaca Alkitab sampai selesai. Ya saya sekarang punya grup. Ya, jadi anak-anak muda saya bilang bagaimana gerakan mencintai bacaan Alkitab itu, karena mereka lebih suka baca Facebook. Bisa sampai 4 jam sehari saudara, sudah kita survei. Baca Alkitab 20 menit aja nggak sanggup matanya, mati kata saya. Waduh, 20 menit mas baca Alkitab nggak bisa. Padahal kalau dia baca 20 menit sehari, 6 bulan dia selesai baca Alkitab. Hanya orang Kristen yang tidak pernah tuntas membaca Alkitabnya saudara. Kecil-kecil tulisannya gitu. Lalu saya bilang, kenapa? Kenapa saya juga membangun gerakan ini? Kalau kau lebih ekstra, tambah pagi 20 menit, sore 20 menit, 40 menit. Nah, 3 bulan kau selesai baca Alkitab. Jadi, menurut saya begini saudara, memulihkan hubungan dengan Allah itu adalah pekerjaan yang sangat besar. Dan itu tidak hanya pekerjaan di kalangan Kristen ya, antara Kristen dan Kristen, tetapi hilangnya semangat toleransi di masyarakat. Saya bersyukur ya di orang bilang, kita bersyukur tinggal di kelompok yang lumayan menengah atas katanya, ada teman-teman tinggal. Terus di situ tidak dipersoalkan agama. Siapa bilang? Yasmin itu gambaran. Ya, itu sangat. Ya saya bilang kelompok menengah atas yang tinggal di Yasmin itu. Saya ikut dalam proses mengajak, tetapi pemikiran kelompok menengah bilang kita berjuang aja, nggak usah ikut-ikut tuh. HKBP Philadelphia dulu begitu pemikirannya, Yasmin aja sendiri. Karena HKBP itu kan orang Batak itu dianggap pada saat itu ya, saya ingin mengatakan lama saya mendampingi teman-teman juga. Ini orang Batak ini kan nggak ngerti HAM katanya. Wah, ini kan orang, padahal di GKI itu banyak orang kaya juga yang sangat kaya gitu ya. Itu ada proses juga, wah ini teman-teman kelihatannya mau menghilangkan kebersamaan itu. Lalu saya bilang ke mereka, nggak bisa Bona, saya bilang kita ibadah di depan istana bersama-sama dengan HKBP Philadelphia. Ya, jadi itu juga bagian dari, ternyata di dalam kelompok Kristen sendiri ada juga ada kesombongan gitu ya, terjadi sebenarnya. Bahkan kalau kita di PGI, saya di PGI 5 tahun merasakan ada gereja-gereja yang ternyata pekerjaannya lebih besar dari pekerjaan PGI. Sampai ada job katanya, ini kayaknya gereja ini mau memasukkan PGI menjadi anggotanya. Nah, ada begitu pemikiran, PGI yang besar itu menjadi anggota gereja itu, karena karya sosialnya luar biasa. Ya, sampai kemana-mana mereka, seluruh dunia malah sudah mau mencoba. Nah, tapi akhirnya begini, betul bahwa hubungan manusia itu dengan Allah itu saat ini sangat rusak. Dan kalau tadi apa hubungannya dengan HAM, menurut saya ini bagian dari proses kita untuk menegakkan HAM itu. Sejak dahulu Allah itu ingin mengatakan kepada manusia bahwa sebenarnya hubungan yang terjadi adalah, saya ingin mengatakan ini adalah sejarah Tuhan. Tidak ada sejarah yang disebut tadi di dalam dunia ada 2 jalan itu. Maka ada kelompok-kelompok yang ambil jalan pintas katanya. Ya kan? Nah, kita jalan yang mana? Lebar. Nah disitulah menurut saya
memulai langkah baru, bahwa di gereja sendiri banyak yang harus dibenahi. Ya, saya ingin katakan tegas bahwa di gereja sendiri, masalah terbesar kita dalam gereja, saya lihat di sekitar saya sendiri, sesama penatua itu, penatua apa ya disebut ya di sini, pengerja gereja lah yang bekerja untuk pelayanan di gereja, itu sendiri sangat bingung orientasi dari gereja apa sebenarnya, hanya rutinitas. Saudara, kita hanya bernyanyi, beribadah, kebaktian di rumah, selesai sudah, itu sudah dianggap hebat. Saya bilang naik kelas, saya bilang. Anda lihat di sekitar kita ini banyak sekali sampah-sampah di sungai, di kali. Orang tidak mempunyai saya ingin katakan, orang tidak punya kesempatan untuk memperoleh kebersihan. Masih banyak PR di sekitar kita, gereja itu uangnya habis untuk bikin KKR. Ya, banyak sekali uang kita itu, orang bilang banyak uang, ternyata tidak, miskin dalam memberi. Akhirnya apa? Di gereja itu ada kelompok-kelompok dibangun yang menyumbang itu adalah orang kaya, menghidupkan gereja, mereka memiliki hak suara. Apalagi ini sekarang ada gereja besar ya di Indonesia, KBP ingin melaksanakan pemilihan pemimpinnya, Ekorus. Mereka bilang kan ada 5 juta anggotanya. Besar memang setelah NU Muhammadiyah, pilihan KBP. Bayangkan 5 juta saudara. Gimana Ahok nggak senang lihatnya di Jakarta ini? Dia baik-baik di gereja KBP, semua milih dia kan? Potensial gitu ya. Jadi saya lihat ada kecenderungan sebenarnya di dalam gereja itu tidak memiliki kesadaran baru bahwa saya ingin mengatakan wajah Allah itu adalah wajah HAM itu, saudara. Ya. Jadi ketika hubungan kita sesama kita ini sama persis, kasihilah Tuhan Allahmu kan? Betul, itu rumusan pertama. Rumusan yang kedua sebenarnya bersamaan adalah kasihilah sesamamu. Jadi ini sebenarnya ini seperti bandul yang sama gitu, saudara. Yang ya lo nggak bisa ngasihin Allah doang gitu. Makanya ada kesalehan yang orang Kristen bilang, woi sangat, wah saya bertemu dengan orang muda cukup banyak sampai tahun 2010 lah mengamati ada kelompok-kelompok evangelis ya yang melakukan penginjilan ke dalam ya. Jadi ada gereja-gereja yang bingung ini dari mana nih, tiba-tiba ada banyak khotbah, jadi sangat rohani dia. Jadi saya cek, mereka tuh menganggap Islam itu adalah musuh, saudara. Dan ini saya lihat setelah saya selidiki berasal dari Amerika dan dari Korea. Ajaran ini, bahkan dari Korea tiba-tiba saya dapat seleksi beasiswa untuk mengambil S2. Lalu ada orang Korea bilang, Islam itu musuh. Waduh, wah saya kaget, ini berlawanan, stop beasiswa, saya bilang, saya nggak mau lagi dapat beasiswa dari Korea ini. Karena dia tiba-tiba mengatakan, Islam itu musuh besar kita katanya. Saya bilang, waduh, kamu musuh besar saya dalam hati saya. Itu yang terjadi kalangan Kristen. Sesama mereka tidak ada hubungan yang baik. Lalu pergi keluar boro-boro. Karena itu tugas besar umat Kristen adalah memperbaiki hubungan mereka dengan Allah itu, menemukan kembali wajah Allah itu. Baru kita bicara sesama itu. Tapi bisa juga bersama saudara, karena banyak praktek-praktek ya. Kita lihat Mother Teresa itu menemukan Allah dalam kemiskinan, dalam penderitaan. Nah, saya ajak teman-teman untuk menampilkan situasi penderitaan. Ya, lalu gereja ditutup, tidak bisa beribadah. Lalu mereka bilang, lebay bapak ini katanya. Jadi ada juga, gak usah ditonjolin lah kelemahan itu, biarlah mereka tanggung sendiri katanya. Itu bagian dari tujuan mereka menemukan Allah katanya gitu. Waduh, saudara-saudara, jadi situasi sikap kita juga kadang-kadang mengatakan itu kan mendidik mereka Pak. Kita juga kan dari kecil dulu, meskipun tidak pernah diganggu-ganggu sama umat Islam, kita dulu dari kecil sekarang jadi gereja besar begini. Jadi itu kemampuan manajerial, saudara-saudara. Ya, tidak lagi. Tapi kalau HAM ini bukan masalah kemampuan manajerial, tetapi ada sesuatu yang di depan kita. Ya, ketika di Papua, teman saya mengatakan, Bang, ini ada masjid mau dibangun. Saya udah demo pakai golok, pendeta. Saya bilang, pendeta, mulai sekarang kita berhenti berteman, saya bilang. Kalau ada orang membangun rumah ibadah, pendeta di depan, bukan bawa pedang, saya bilang, bukan bawa golok. Rangkul mereka, bawa batu, bukan menimpuk, pasang. Saya bilang, batu itu dipakai untuk apa? Untuk membangun gereja yang masjid itu, musola itu. Jangan pendeta malah bawa golok tinggi-tinggi katanya. Katanya membayangkan ada perasaan kolektif
sensitif ya, dilanggar di Philadelphia katanya. Waduh, saudara, ini juga kesalahan yang sama gitu dilakukan oleh kita gitu ya. Wah, ada gimana ya? Seperti mobil saya ditabrak orang, saudara. Saya ketawa kalau ditabrak orang. Ya, orangnya bingung yang nabrak, kok bapak ketawa? Ya ngapain, mau diapain lagi, kita ketawa aja, tinggal bawa ke bengkel, selesai. Kenapa bisa marah-marah orang? Sering saya lihat orang marah-marah, maki-maki, mata lo gitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang salah dalam perasaan kita, kebendaan itu menjadi di situ melekat. Apa susahnya? Saya ketawa. Akhirnya apa? Ketika motor saya nabrak mobil, saya ketawa, orang itu juga ketawa. Ada juga ternyata sering saya mengampuni orang yang nabrak saya, ternyata saya ketika nabrak mobil orang pun diampuni. Ada juga pahalanya, saya bilang, jangan-jangan ada sebab akibat ini kan. Saya jadi mulai mistis. Tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan di sana. Nah itu saudara, jadi maksud saya kita sedang mengembalikan, mengupayakan itu. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu rusak sekali. Makanya ada dalam Kristen itu namanya imago Dei. Imago Dei itu kan, tapi saya lebih dari itu, saya imago mundi. Ya, saya penganut imago mundi, bahwa wajah Allah itu ada dalam seluruh ciptaannya, bukan dalam kemanusiaan tadi. Itu yang disebut tadi. Kemanusiaan itu imago Dei. Allah itu, ya, kesempurnaan Allah itu ada dalam kesempurnaan manusia. Saya lebih menganut kepada kesempurnaan alam semesta ini. Karena itu, ketika alam disakiti, manusia juga harusnya merasakan itu. Nah, itu yang sedang kita berusaha terus, saudara. Mungkin penegakan HAM ini PR panjang, tapi saya pikir sampai kiamat pun, ya, kita nggak tahu kapan kiamat, atau jangan-jangan nggak ada kiamat. Ya, tetapi yang terjadi ada kerusakan di situ. Karena tugas kita itu saya pikir juga sama dengan, ya gimana, coba kalau kita melihat gereja dan HAM, lalu kita melihat adanya adanya joke lah kita bilang ya, orang-orang di Eropa ini sudah meninggalkan gereja. Saya pergi memang di satu kota kecil ya, di Swiss ya, di Saint Gallen namanya. Saya lihat saudara, gereja kosong, saudara, benar-benar gak ada orang. Kita ibadah tuh yang isi orang tua semua, udah tua, bahkan udah sepuh sekali. Lalu pertanyaan saya, tetapi mereka ini semua sangat sejahtera. Lalu pertanyaan saya tanya sama pendeta di situ, pendeta anaknya tinggal anak ini tinggal dengan pacarnya sudah lama tidak menikah. Apa istilahnya? Sama level apa? Hah? Kumpul-kumpul di sini. Sudah bayangkan pendeta begitu, anak-anaknya kan kumpul-kumpul. Lalu ada teman saya yang kaget kan, saya bawa dari NTT. Bang, ini ngeri sekali mereka ini hidupnya kan. Jadi saya bilang, oh kita harus kembali untuk menginjili mereka. Saya bilang, wah tantangan nih bang, katanya. Iya, mulai sekarang kita harus mengatakan kepada teman-teman di Eropa, bukan kita membalas budi, ya, bahwa mereka tuh hubungan dengan Allah itu sudah diterjemahkan sebagai kemajuan zaman itu, kesejahteraan itu. Memang benar saudara, sangat sejahtera. Sampai saya mengatakan ini tidak adil dunia ini. Bisa orang sangat kaya sekali, di belahan dunia lain sangat miskin sekali. Dan seperti dulu mereka datang seperti membawa pundi-pundi. Dan mereka mengatakan saya menolong kamu. Ternyata sudah tidak, saudara. Mereka sudah tidak ke gereja, mereka tidak percaya Tuhan. Bahkan di Kanada teman-teman saya cukup lama, saya sekolah kemah di Kanada bersama dengan teman-teman 4 bulan di Vancouver, merasakan, waduh ini dulu kakek moyang kami Kristen katanya. Ya, sehingga mereka itu selalu mengatakan, secara etika mereka orang bilang baik, secara moral mereka baik, sangat baik. Tetapi ini tantangan, saya bilang sama teman saya Kristen juga dari Afrika, dari Senegal. Mereka tidak Kristen dari sekarang. Wah, mengerikan. Jangan-jangan target kita bukan kristenisasi, saya bilang. Ternyata ini pertanyaan besar bagi kita. Jangan-jangan Allah ini sedang merencanakan sesuatu yang perlu kita tahu apa maksudnya gitu. Di saat belahan sana sudah meninggalkan, tapi saya dengan teman-teman muda di Indonesia mengatakan, ayo kita kembali menginjili mereka. Kalau bisa sama-sama dengan teman Muslim, ya kesempatan berupanya Muslim lebih bagus di sana, lebih cepat gitu, karena ada imigran itu kan. Jadi benar, serius itu memang. Akhirnya itu pintu masuk. Nah teman-teman di Swiss dengan teman-teman imigran itu targetnya adalah mereka harus bisa seminimal mungkin hidup bersama dengan lingkungan tadi. Maka diajarkanlah bahasa, diajarkan segala macam. Jadi saya pikir, wah ini menarik. Mereka sudah tidak beragama, tetapi mereka menerima. Jangan-jangan ini juga karya Allah, gitu ya.
kemanusiaan itu jangan lagi dibawa dalam bentuk agama. Saya sendiri bertanya, jangan-jangan kekristenan itu sudah selesai? Ya kita bertanya semua gitu ya. Jadi tidak ada saya mengatakan klaim bahwa ini begini, ini begitu lagi. Tapi akhirnya mulailah kita melihat apakah kita bertanya, apakah kita sudah menjawab. Dan mungkin masih ada pertanyaan yang banyak sekali yang belum kita jawab. Karena itu menurut saya hubungan kita dengan Allah, kuncinya adalah memang harus dipulihkan. Itu. Berarti secara prinsip tidak ada masalah antara HAM dan ajaran Kristen, itu nggak ada kontradiksi yang. Ya justru sebenarnya HAM itu adalah bagian dari mengembalikan hubungan, itu justru tugas kita. Ya, jadi ini ada teman saya menulis, maksudnya di buku ini negara dalam rancangan Tuhan. Ini buku ini juga yang mengatakan bahwa ternyata sama ini pemikiran dengan saya Saud Sirait pendeta di AKBP. Jadi tidak ada, justru itu tugas kita. Makasih banyak, Mas Peggy. Mas Ujul mungkin. Tadi yang dari Win ya, dari Win tanya bagaimana kalau wahyu itu bertentangan dengan kodrat. Kalau orang Mu'tazilah atau orang rasionalis, dan pandangan yang serupa ini juga dipegang oleh kalangan Kristen yang juga mengembangkan gagasan mengenai soal natural law seperti Thomas Aquinas ya. Mereka berpandangan kodrat ilahi dengan kodrat manusia itu tidak bertentangan atau tidak mungkin bertentangan. Artinya konsep baik buruk di dalam kodrat manusia itu tidak mungkin bertentangan dengan konsep baik buruk di dalam wahyu Tuhan. Kenapa? Lagi ke konsep dalam Kristen itu yang juga dibenarkan dalam Islam, karena manusia itu sebetulnya adalah merupakan citraan Tuhan. Jadi sebetulnya konsep mengenai natural law itu tidak di kalangan Katolik ya, pada abad pertengahan, juga kalangan Muslim seperti orang-orang Mu'tazilah atau seperti Profesor Sajidina, itu bukan dianggap sebagai dua hal yang berlawanan. Wahyu dengan kodrat manusia itu sebetulnya saling mendukung. Kalau ada pertentangan bagaimana? Pasti ada yang salah pada salah satunya. Entah cara kita memahami wahyu itu yang kurang tepat, atau cara kita mengartikulasikan kodrat itu kurang tepat juga. Tapi kalau keduanya diartikulasikan dengan tepat, maka tidak mungkin ada pertentangan antara kodrat manusia dengan wahyu. Itu teorinya orang natural law yang religius ya, yang masih memandang bahwa ya manusia itu sebetulnya cerminan Tuhan. Oleh karena itu human right itu sebetulnya sebagai konsep sekuler. Tetapi sebetulnya kalau mau diakui jujur, itu dasar-dasarnya itu banyak sekali berhutang budi kepada agama. Sebab konsep mengenai natural law yang berkembang di Eropa yang merupakan basis dari teori mengenai human right, sebetulnya itu awal mulanya dikembangkan oleh kalangan Katolik. Dan kalangan Katolik seperti Thomas Aquinas atau yang itu kan para filosof hukum Eropa yang awal ya, sebelumnya pada era pencerahan awal itu sebetulnya kan mereka orang Kristen, orang yang sangat religius pada dasarnya, bukan orang yang sama sekali meninggalkan agama sebagai basis cara berpikirnya. Jadi sebetulnya tidak ada pertentangan antara hukum kodrat dengan hukum wahyu Tuhan. Meskipun dalam perkembangan belakangan, ketika human right dikembangkan sebagai suatu norma yang terpisah, ya, memang bisa bertentangan dengan hukum agama atau secara permukaan kelihatan ada kontradiksi. Contoh tadi itu pasal 18 di dalam HAM yang menegaskan tentang prinsip kebebasan beragama itu memang bertentangan dengan
Meskipun saya juga tidak yakin ini bertentangan, tapi sebagian kalangan agama yang tradisionalis beranggapan bahwa orang Islam tidak boleh pindah agama, ya kan? Karena itu misalnya dalam deklarasi Kairo, deklarasi HAM Islam ya, Kairo itu tidak ada satu artikel atau pasal pun di dalam deklarasi Islam Kairo itu yang menyebut soal hak untuk hak atas kebebasan beragama. Religious freedom itu nggak ada. Yang ada adalah suatu artikel yang sebentar, ini saya kutipkan ya. Nah, yang ada adalah suatu pasal yang menyatakan bahwa ini pasal pasal 10 di dalam deklarasi HAM Kairo, pasal 10 itu menyebutkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan dilarang untuk memaksakan kepada seseorang untuk pindah agama dengan cara mengeksploitasi kemiskinan maupun kebodohan. Jadi yang ditekankan bukan soal kebebasan beragama, tapi larangan orang untuk melakukan kristenisasi. Jadi sebetulnya ini adalah pasal tentang anti kristenisasi sebetulnya. Ya, jadi pasal 10 menyebutkan bahwa it is prohibited to exercise any form of compulsion. Jadi dilarang melakukan suatu bentuk apapun pemaksaan on man or to exploit atau untuk mengeksploitasi his poverty ya, mengeksploitasi kemiskinannya or ignorance atau kebodohannya in order to convert him dalam rangka untuk memaksa dia pindah agama kepada agama yang lain, to another religion, or secara spesifik disebut or to atheism, atau memaksa dia pindah kepada ateisme. Jadi pindah dari Islam ke agama lain, terutama Kristen, karena di sini jelas sekali ya Pak, kata-kata exploit poverty and ignorance itu jelas rujukannya adalah kepada metode kristenisasi yang oleh kalangan Islam diproteskan. Sebagian kalangan Kristen yang memanfaatkan kemiskinan orang Islam maupun kebodohannya untuk melakukan kristenisasi. Ini kan tuduhan kalangan Islam kepada Kristen kan begitu ya. Nah, pasal 10 ini sebetulnya memang langsung mengadres atau menanggapi situasi itu. Jadi ini menariknya di dalam deklarasi Islam Kairo ini sama sekali tidak menyebutkan tentang prinsip religious freedom, yang ini agak aneh karena di Quran jelas-jelas ada. Tapi yang ada justru adalah pasal tentang larangan orang lain melakukan dakwah kepada orang Islam dengan menggunakan isu kemiskinan dan kebodohannya. Jadi kembali kepada teori tadi natural law. Jadi tidak ada pertentangan itu. Jadi kalau pertanyaan Anda, bagaimana kalau pertentangan? Nggak mungkin. Ini menurut pandangan orang seperti Thomas Aquinas dan juga menurut orang seperti Sajadina, tidak mungkin ada pertentangan antara wahyu dengan kodrat manusia. Karena pada dasarnya kodrat manusia itu sumbernya ilahiyah. Jadi tidak mungkin ada pertentangan antara wahyu dengan kodrat manusia yang juga bersumber dari Tuhan juga. Nggak mungkin ada pertentangan. Ini pertanyaan yang kedua tadi sebetulnya agak elementer sekali, sangat dasar sekali, karena Anda bertanya tentang Anda merasa tidak punya hak, atau sebetulnya apa sih hak itu sebetulnya kan? Mungkin ada baiknya teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa menampilkan di sini pasal demi pasal di dalam Duham. Tapi kalau Anda pelajari mengenai soal Duham ini, ada pasal-pasal yang menurut saya sangat penting sekali tentang HAM ini.
Misalnya saya ambil contoh ya, apa sih pengertian yang disebut dengan HAM di dalam pengertian deklarasi PBB itu? Di dalam apa itu mukadimahnya dinyatakan misalnya bahwa di dalam artikel pertama dalam pasal pertama dinyatakan bahwa semua orang itu dilahirkan bebas dan setara di dalam kehormatan dan dalam hak-haknya. Ini kan deklarasi yang menurut saya menarik. Mungkin sekarang ini bagi kita sesuatu yang remeh dan tidak ada nilainya. Tetapi bayangkan deklarasi semacam ini dinyatakan pada abad 17, 18 di mana kelas raja dengan rakyat biasa itu masih menganga jurang perbedaan yang luar biasa besar ya. Tiba-tiba ada suatu deklarasi normatif yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan semua sama, atau dinyatakan oleh Islam pada abad 7 Masehi menyatakan semua orang itu sama, an-nasu sawasiyah, semua orang itu sama seperti gigi-gigi sisir rambut. An-nasu sawasiyah ka'asnanil mushti itu dalam hadisnya kan. Manusia itu semua sama seperti gigi-gigi di dalam sisir rambut. Dinyatakan pada abad ke-7 Masehi ketika konsep mengenai manusia sebagai subjek yang setara satu dengan yang lain itu sama sekali aneh. Apa itu? Atau misalnya di dalam dalam artikel nomor berapa itu, nomor pasal nomor bahwa orang tidak boleh menjadi budak, ya kan? Itu hak dasar manusia, tidak boleh diperbudak misalnya. Itu menurut saya pernyataan tentang norma yang sangat radikal sekali. Manusia tidak boleh dijadikan budak. Pada saat praktek ya manusia sampai kepada pengertian semacam ini itu butuh waktu yang lama sekali. Karena sampai awal abad 20 sebetulnya di beberapa sekarang secara formal perbudakan sudah tidak ada, tapi substansi perbudakan sebetulnya masih banyak. Tapi secara formal dalam pengertian perbudakan itu orang dianggap sebagai suatu properti atau hak milik yang bisa dijual, bisa dipertukarkan, bisa seperti barang sebetulnya ya. Itu kan sudah sebetulnya nggak ada sudah. Tapi praktek orang diperbudak ya masih banyak. Tetapi perbudakan dalam pengertian orang menjadi suatu properti itu kan sudah tidak ada. Tapi manusia sampai kepada pengertian bahwa perbudakan sebagai properti itu kan butuh waktu lama. Karena sampai awal abad 20 itu perdagangan Buddha masih ada. Di beberapa kerajaan lokal di Indonesia itu sampai awal abad 20 masih ada orang itu dijual sebagai budak. Masih ada. Saya nggak tahu, mungkin sekarang saya yakin sudah nggak ada ya. Di Turki Utsmani sampai akhir abad 19 itu orang perdagangkan orang lain sebagai budak masih ada. Di Amerika ada perang sipil yang berlangsung cukup lama antara daerah selatan dan utara. Isu utamanya adalah budak. Jadi manusia sampai kepada pengertian bahwa perbudakan itu adalah melawan hak kodrat manusia. Itu sesuatu yang radikal sekali pengertian semacam itu. Jadi untuk mencapai ke sana itu butuh waktu yang lama sekali. Nah, jadi yang disebut dengan hak seperti didefinisikan di dalam deklarasi HAM ini adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Anda boleh menyebutnya sebagai orang beragama dihadiahkan oleh Tuhan. Menurut saya tidak penting apakah hak ini dihadiahkan atau tumbuh dari dalam kodrat manusia sendiri seperti dalam konsepsi orang-orang naturalis atau natural law. Tapi hasil akhirnya sama, bahwa di dalam diri manusia itu ada suatu hak yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa inalienable, dia tidak bisa diingkari.
tidak bisa dipisahkan dari dirinya dengan alasan apapun, karena dia sifatnya melekat dalam dirinya itu. Misalnya hak orang untuk hidup, hak orang tidak bisa ditangkap tanpa pengadilan, hak orang tidak bisa disiksa misalnya, hak orang tidak bisa dijadikan budak, hak orang untuk berpendapat, hak orang untuk berkeyakinan, hak orang untuk beribadah. Itu semua kan hak-hak yang melekat pada diri manusia, yang bukan merupakan hadiah pemerintah, raja. Dia bisa dikatakan sebagai hadiah Tuhan dalam, kalau Anda seorang religius, seorang yang beragama, Anda punya pandangan ini hadiah dari Tuhan. Tetapi hadiah dari Tuhan ini tidak bisa dihapuskan oleh manusia. Jadi inalienable itu kata-kata yang dipakai di dalam Tuhan. Inalienable. Dia tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun. Tidak bisa dipisahkan dari manusia sebagai subjek. Itu yang disebut dengan hak asasi manusia. Di dalam Duham itu kira-kira ada 29 artikel yang berbicara mengenai pasal mengenai hak asasi manusia ya. Kemudian diperinci di dalam kovenan mengenai hak sipil dan politik, dan itu semua diadopsi di dalam konstitusi kita pasca amandemen. Jadi sebetulnya konstitusi kita pasca amandemen itu adalah adopsi total seluruhnya dari Duham. Juga undang-undang tentang tadi itu nomor 21 tahun 2005 yang meratifikasi ya kovenan mengenai soal hak sipil dan hak politik itu juga semuanya isinya adalah adopsi seluruhnya dari artikel di dalam ICCPR. Nah, apakah ratifikasi terhadap konvensi internasional semacam ini bisa mengubah keadaan di lapangan dalam kehidupan real manusia Indonesia? Tidak serta-merta, karena nyatanya di Indonesia kan meskipun kita punya undang-undang tentang HAM, undang-undang nomor 40 tahun 39 tahun 99 itu ya kita sudah punya undang-undang HAM ya, tapi nyatanya dalam kehidupan real ya masih banyak pelanggaran terhadap HAM. Tadi saya sebut pelanggaran itu bisa dua, pelanggaran karena memang pemerintah sendiri tidak punya keinginan untuk mengenforce undang-undang yang disebut dengan omission, mengabaikan ya, atau pemerintah memang punya kepentingan untuk melanggar HAM demi misalnya menjaga kepentingan nasional, atau dia takut kepada pressure atau tekanan kaum mayoritas misalnya kan. Itu juga terjadi. Yang tadi saya sebut problem antara universalisme dengan partikularisme. Jadi pelanggarannya itu bisa karena memang pemerintahnya nggak peduli, atau memang karena dia punya suatu ideologi yang tersendiri terpisah. Misalnya kayak Cina itu kan punya ideologi sendiri yang tidak seluruhnya sebangun atau kongruen dengan konsepsi mengenai HAM. Jadi ya dengan sendirinya pasti pemerintah seperti Cina ataupun Korea Utara misalnya, tentu mereka tidak akan mau melaksanakan pasal-pasal di dalam Duham karena dianggap ini tidak sesuai dengan ideologi saya. Nah, Saudi Arabia juga begitu, karena di dalam artikel dalam Duham ini antara lain dikatakan bahwa orang tidak boleh dihukum karena dia misalnya melakukan kejahatan dengan hukuman yang kecil. Itu di dalam artikel berapa itu ya, saya lupa ya. Jadi ada satu artikel dalam Duham ini, orang tidak boleh dikenakan suatu hukuman yang cruel, yang kecil, itu nggak boleh. Misalnya orang dieksekusi di depan umum, dipenggal lehernya, ditonton orang rame-rame, itu nggak bisa terima itu di dalam konsepsi HAM seperti ini. Karena itu Saudi Arabia selalu setiap tahun menjadi sasaran kritik dari Amnesty International karena mengeksekusi orang dengan cara seperti itu. Tapi ya Saudi Arabia nggak peduli karena itu sesuai dengan syariah gitu. Ya mau apa? Nah di sini jadi problemnya ada perbedaan paradigma mengenai konsepsi
norma etis ya, yang satu berdasarkan wahyu, yang satu berdasarkan HAM internasional gitu. Makanya tadi Profesor Sajida kan mengatakan ada persaingan antara dua universalisme. Ini universalisme berdasarkan wahyu, ada universalisme berdasarkan HAM. Cuma orang-orang rasionalis seperti Sajida mengatakan dua universalisme ini seharusnya itu jalan bareng. Gak mungkin tabrakan, karena wahyu Tuhan dengan kodrat manusia itu sebetulnya semuanya setara atau saling melengkapi, tidak mungkin kontradiksi. Karena manusia itu sifatnya ilahiyah, manusia itu dalam dirinya ada unsur-unsur ilahi. Gak mungkin manusia itu kodratnya itu melawan Tuhan. Gak mungkin. Itu pandangan orang-orang seperti Thomas Aquinas. Makanya Thomas Aquinas kan mengatakan sama dengan orang-orang Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, filsafat yang merupakan basis daripada pemikiran tentang human right itu adalah abdi dari teologi, ya kan? Itu kan konsepsi Katolik pada abad pertengahan kan begitu. Teologi adalah master atau tuan, filsafat adalah budaknya. Dia harus mengabdi kepada sang tuan yaitu teologi. Natural law yang berbasis kepada refleksi filosofis itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari teologi, dari ajaran agama, karena dua-duanya saling melengkapi. Karena itu tadi saya katakan konsepsi mengenai human right modern yang sekuler ini dasar-dasarnya sebetulnya awalnya itu konsep mengenai natural law yang dikembangkan oleh orang-orang yang beriman seperti Thomas Aquinas dan sifatnya religius. Cuma belakangan kemudian dia berpisah dan ya sekarang berhadapan-hadapan dengan agama memang, terutama Islam kan, terutama dalam isu mengenai soal hak untuk tidak agama dan seterusnya. Nah ya memang ya, cuma begini, saya harus katakan juga dengan jujur bahwa sebetulnya kontradiksi antara Islam dengan HAM, kalaupun kita katakan ada kontradiksi, itu sebetulnya hanya dalam isu-isu terbatas. Selebihnya semua, dari 29 pasal mengenai hak asasi itu, sebetulnya semuanya Islam itu bisa sepakat. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak dijadikan budak, hak untuk diperlakukan secara fair di pengadilan, hak untuk tidak boleh disiksa, misalnya hak untuk misalnya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk menyatakan pendapat, semua kan Islam sepakat, nggak ada masalah itu. Hanya dalam isu murtad aja gitu ada pertentangan gitu. Itu salah satu penafsiran saja. Itu pun juga pertentangan di dalam konsepsi kalangan tertentu, tapi bisa juga didamaikan kalau menurut orang seperti Sajadina misalnya kan. Jadi kesimpulan kita sebetulnya gak ada pertentangan sebetulnya. Jadi pertentangan itu hanya dalam, kalaupun bisa kita tolerir, pertentangan itu hanya di dalam wilayah yang sangat spesifik dan itu pun masih debatable. Tapi secara umum sebetulnya human right dan wahyu itu sejalan. Kenapa? Ya karena konsep baik dan buruk itu yang ilahiyah maupun yang manusiawi itu yang istilah tadi antroposentrisme dengan teosentrisme semua sama lah, ya kan? Konsepsi tentang orang tidak boleh mengganggu hak milik orang lain, baik Tuhan maupun manusia kan ya semua sama itu kan, menganggap itu jelek. Jadi sebetulnya tidak ada pertentangan antara HAM dengan agama atau wahyu dalam hal ini ya. Hanya dalam hal yang spesifik itu bisa bertentangan, tetapi itu pun juga masih bisa direkonsiliasi ataupun didamaikan. Dan karena itu menurut saya mendukung prinsip-prinsip HAM internasional bagi saya sebagai seorang Muslim itu juga merupakan tindakan keimanan bagi saya, karena saya percaya kodrat manusia yang tercermin di dalam HAM universal itu sebetulnya juga merupakan kelanjutan dari kodrat, dari kehendak Tuhan, kira-kira begitu.
jadi nggak mungkin diperlawankan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Franky, Mas Ulil. Saya kira menjadi cerah bagi kita bahwa dari percakapan ini bahwa memang diakui ada masalah dalam mengkompatibelkan antara hak asasi manusia dan agama, baik itu di Kristen maupun di dalam Islam. Namun di sisi lain, hak asasi manusia juga diakui sebagai sesuatu yang sesuai dengan wahyu Tuhan, karena hak asasi manusia dianggap sebagai kodrat manusia dan wahyu Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya sesuai dengan kodrat manusia juga. Jadi dua hal yang walaupun dianggap bersumber dari hal yang berbeda tapi sama. Tapi juga ada tantangan untuk mengejawantahkan hak asasi manusia termasuk dalam ruang-ruang ibadah. Karena hak asasi manusia adalah jalan manusia untuk berdamai dengan Tuhan ataupun untuk beribadah kepada Tuhan. Saya kira demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.